اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita insyaallah mengkaji surah Al-Lail. Surat ini terjepit antara surat Asy-Syamsu dan surat yang kemarin kita kaji, yaitu surat Ad-Duha, sehingga selalu terjadi semacam TikTok. Misal di Asy-Syamsu wasyamsu waduhaha wal qamara wal qamari idza talaha. Sedangkan di surat Wadduha wal laili idza saja, dan di surat yang akan kita kaji pagi hari ini wal laili idza yaghsha. Kalau kita melakukan pencermatan, maka sangat kuat hubungan antara surat yang tadi. Namun kita akan langsung coba mengkaji. Kalau kemarin Wadduha itu, Ad-Duha dijadikan sumpah oleh Allah, termasuk lawannya yaitu Al-Lail, dalam rangka memberikan kepastian keberpihakan Allah yang memutuskan mencintai Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin akan dibiarkan Allah menghadapi berbagai tekanan dalam dakwah. Itu dibuktikan oleh Allah karena kelahiran Nabi Muhammad sampai menikah itu sebetulnya adalah bagian dari pengkondisian Allah. Sedangkan di surat Al-Lail kita akan bicara soal lawan Allah. Kenapa orang melawan Allah? Karena Nabi Muhammad juga kan lawan Abu Jahal, berarti kan melawan Allah. Kenapa ibu-ibu melawan Allah? Karena miskin. Nah, pintar. Kenapa kita memberontak pada Allah? Jadi ada melawan, ada memberontak. Siapa yang memberontak itu? Yaitu orang yang tadinya nurut menjadi tidak mau nurut lagi. Siapa yang melawan? Yang melawan adalah yang masih mau dikuasai tapi tidak mau tunduk. Jadi antara memberontak dan melawan itu sebetulnya adalah satu kesatuan, yaitu terjadinya rasa tidak puas kepada pihak lain. Yang jadi masalah ada kasus manusia memutuskan memberontak pada Allah, atau pilihan kedua manusia memutuskan melawan Allah.
Nah, melawan Presiden Burma, puji melawan Allah. Dan itu betul terjadi. Selidik punya selidik, ya. Ternyata dibocorkan oleh Allah. Semuanya motifnya adalah kekayaan. Semua. Jadi ada yang kecewa pada Allah karena kekayaan yang diharapkannya tidak sesuai, maka memutuskan memberontak pada Allah, menyatakan keluar dari kekuasaan Allah dan disebut kafir. Tapi ada juga mau kafir nggak berani. Tapi kalau terus-terusan mengikuti arahan Allah, kapan sugih? Setitik-setitik riba, setitik-setitik riba. Kok riba sedikit-sedikit? Banyak-banyak. Nah, akhirnya alih-alih berontak keluar dari kekuasaan Allah tidak berani, pilihan yang paling logik adalah melawan Allah. Maka ada yang berislam sambil riba. Yang sering saya membuat emosi itu Jumat berkah itu nganggo aurat murgelem tapi berbagi. Nah, itu namanya apa itu? Berislam tapi melawan Allah. Apa sebutan itu? Amalela aku kuno plus. Lah ngomong amal wong renggo aurat. Sekali lagi Allah membocorkan. Nanti akan kita lihat di surat Al-Lail. Motifnya semua kekayaan. Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak melarang bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya harta. Anak juga bagian dari harta, kan pengen punya anak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat uang, mau dimasukkan kemana uang? Uangnya mau masukkan mana? Nah, dimasukkan ke kantong kan? Yang dilarang Allah itu memasukkan uang ke hati. Karena akhirnya terpenjara, tiara. Jadi yang dilarang Allah itu adalah mengisi hati dengan uang, yang menyebabkan pengisi hati lainnya Allah bertanggung. Tidak boleh naruh uang di hati itu. Uang yang kita peroleh harus berhenti di kantong. Maka jiluk kelambi sing lak kantong nih. Sekurang-kurangnya kayak ibu-ibu tua kita bengen lah di kutang. Iki mah kutang lagi naik kantong gelaga. Iya bengen kan mikirakan, bukan anak kudu arep sekolah singkat bergelati dompet. Jadi kutang itu dirancang bisa untuk nyimpen tuh, terutama kena kerokan. Akibat kita salah meletakkan uang, mestinya di kantong tapi di hati, maka hati kita menjadi arena pertarungan. Dan dalam pertarungan antara milih uang apa milih Allah, pasti kita ini tukang ngeluh, pasti milih Allah, dan akhirnya kita melawan Allah. Masih mending melawan Allah. Ada yang lebih fatal lagi, berontak pada Allah. Jadi pilihannya begitu. Jadi rupa-rupanya hidup itu ya begitu. Ada yang dibikin kaya, ada yang dibikin miskin. Sering saya menggunakan contoh
Allah pengen bikin Mang Ipin sugih. Caranya gimana? Caranya Allah membikin Bu Asliha miskin. Ya mungkin laki rabin ya. Salah. Dalam rangka Allah membuat Bapanti kaya, maka Allah memutuskan memperalat Jamal menjadi orang miskin. Jadi Jamal adalah alat Allah untuk membuat Bapanti kaya. Hukumnya memang begitu. Ikhlas enggak diperalat oleh Allah. Tapi kan kita enggak ikhlas. Belum tentu diperalat Allah jadi orang kaya itu enak, banyak yang jatuh. Jadi diperalat oleh Allah menjadi orang kaya, banyak yang jatuh ke Honda, jurang. Tapi kalau diperalat oleh Allah jadi orang miskin, cuma izin doang, bersuki. Jadi semua adalah alat-alat Allah yang ditanyakan seberapa kita ikhlas pada wajah Allah. Apa istilah ikhlas pada wajah Allah itu? Hanya mengharap wajah Allah. Apa arti hanya mengharap wajah Allah? Apa kok? Pengen ngedelan Allah mesem, berak, siki Ustaz lah medan. Mungkin pada macam pengen ngedelan Allah mesem. Saking puasi Allah nih kita waktu di dunia itu nafisnya wajah Allah. Marilah dengan izin Allah kita mengkaji surat Al-Lail. Wal-laili, dan demi malam. Idza yaghsha, manakala menutupi. Malam itu hitam, kertas hitam, sehingga menyebabkan cahaya bisa terhalang. Apabila ada kertas hitam itu melintas dari sedikit tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, semakin gelap karena cahayanya ditutup. Itulah kenapa di sini digunakan idza yaghsha, past present tense, fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Apa yang paling mudah mengenali antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari? Kalau fi'il madhi misal sudah makan, sudah, itu pasti. Sudah makan lagi, itu tidak pasti. Tidak pasti. Semua yang sifatnya present itu tidak pasti karena sedang berlangsung dan sifatnya to progress. Kertas hitam yang menutup cahaya nggak bisa seketika. Dari 1 derajat jadi 5 derajat, 10 derajat, terus sampai jadi malam itu by proses, waktunya lama, tidak seketika. Cahaya matahari tertutup malam itu tidak seketika,
Tapi sebaliknya wal qamaru idza talaha wan nahari idza tajalla, dan demi siang berarti lawannya malam. Tadi malam bikin gara-gara si cahaya matahari pelan akhirnya tertutup cahaya mataharinya. Tapi giliran siang dia idza tajalla tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, fi'il madhi past tense, nggak pakai proses. Siang itu seketika, disadari atau tidak disadari, siang itu tiba-tiba blang, lake istilah masih peteng itu nggak ada. Tapi kalau istilah sudah mulai gelap itu ada. Makanya lamun wis subuh dilarang ngomong mengkusi masih peteng, nggak boleh, kan udah siang. Tajal. Habis sholat subuh tuh nggak remang-remang, udah terang, dan harus sudah bangun, sudah harus menyelenggarakan itu. Lihatlah Allah akhirnya dengan tegas kedua-duanya dibuat tidak bisa bercampur. Ada malam, ada siang yang sifatnya cepat memulai hari siang itu cepat. Tapi Allah karena sayang, proses menuju malam itu lambat. Dari sejak waktu asar itu mulai itu. Terus ada prepare, silakan disebut malam itu Aisyah. Maghrib itu belum malam. Panjang dari asar ke isya itu berapa jam? 4 jam. Tapi dari subuh ke duha 1 jam doang. Belum. Jadi ada malam, ada siang. Malam yang sifatnya merambat dan siang yang sifatnya mendadak. Rasakan di situ nggak bercampur. Ada hukum dikotomi. Orang tidak boleh berkegiatan yang tidak mengatur pola siang malam, nggak boleh. Workshop, ya. Sehari semalam 24 jam workshop. Wah, itu udah merusak fitrah. Bapak-bapak, ibu-ibu mancing planetarium. Ini di Taman Mini ya. Itu yang bioskop Langit Kanar. Masuk jam 3, keluar jam 9. Sempoyongan itu. Disorientasi. Karena kita mencoba menabrak hukum dikotomi siang dan malam itu. Wis nonton bioskop neng Cilegon Mall, masuk jam 5 kan masih padang kan, metu jam 7, kayak bingung. Bahaya. Jadi jangan merusak hukum dikotomi, sebagaimana Allah wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wama betapa, ini ma-nya bukan ma mausul, ini ma ta'ajub, ma untuk menunjukkan surprise. Wama duhai betapa, wama khalaqa betapa ciptaannya, ada karo ada lelaki,
wal unsa dan ada perempuan. Mundur lagi kita ke walaili dayagsya. Walaili demi malam. Idza yagsya. Lihat kata kerjanya yagsya. Yagsya itu sesuatu yang menyebabkan cahaya tidak masuk. Kita nyebutnya menutupi. Pertanyaannya, yagsya menutupi, fiilnya apa itu? Fi'il mudhari'nya siapa yang mengerjakan? Allah. Yagsya. Apa yang menutupi? Cahaya. Kan nggak ada sih. Nah, dibiarkan terbuka oleh Allah. Apa yang membuat kita gelap, kehilangan cahaya? Yang memerankan seperti malam menutup cahaya matahari, gelap dan hanya bisa untuk tidur takarub pada Allah. Apa yang membuat kita kehilangan cahaya? Seperti malam menutup matahari apa? Nah itu namanya tawassu. Bisa kita perluas maknanya karena tidak disebut secara khusus. Nanti di tengah-tengah Allah bocorkan, kamu juga akan menjadi kehilangan cahaya matahari karena kamu tutup dengan kecintaan kamu pada harta. Kamu jadi gelap mata gara-gara siru kepada harta. Sekarang bukan hanya malam yang bisa menutup matahari, bisa harta, bisa wadon ayu, bisa pengen duwe anak, bisa pengen duwe jabatan. Gelap mata. Tapi lebih dari itu yang paling mengerikan, lain terjadi pada hati. Hatinya menjadi gelap. Ada mata jadi gelap karena hilangnya cahaya. Mata kita kan melihat karena reseptor cahaya. Menerima cahaya, berapa kadar cahaya yang diterima, maka semakin objek itu terlihat. Nah sekarang kemampuan hatinya yang ditutup, dimalamkan. Nah ternyata penyebabnya sederhana, kita salah rekening ya. Kita naksir uang, semua juga butuh uang. Kesalahannya ibu-ibu nih, uangnya tidak dimasukkan rekening kantong, rekening belanja, masuknya rekening deposit, investasi, diversifikasi melalui tabungan hati. Wah udah ke hatinya terpenjara. Uang kok ditaruh di hati, taruh kantong. Akhirnya susah buat belanjanya. Ada anak yatim, susah. Di hati. Hati kita udah tertambat. Hati yang mestinya hanya ditempati Allah, sekarang ada yang lain, yaitu uang. Maka terjadilah pemberontakan pada Allah, atau pilihan kedua melawan Allah. Siapa yang naruh uangnya di hati coba? Nah segera pulang ke rumah, setiap baju diperbanyak kantong. Ini mah baju Asia rata-rata kayak kurungan lah ke kantongnya, kayak kantong. Nantinya bahaya kalau nggak punya kantong, karena menyebabkan uang kita ditaruh di hati. Membengenkan kutang siang kantong. Wan nahari idza tajalla
dan demi siang yang mendadak establishnya. Establish apa ya? Establish kan kemunculannya, yang mendadak kemunculannya. Malam itu merambat, yaksha, present tense, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu penuh ketidakpastian. Kalau fi'il madhi penuh kepastian. Sesuatu yang diinformasikan telah selesai pasti selesai. Tapi sesuatu yang diinformasikan sedang berlangsung belum tentu selesai. Maka malam selalu merambat. Ya. Aneh aja, ada orang kaget tiba-tiba gelap hatinya, aneh. By proses. Tidak ada orang seketika jadi penjahat, butuh waktu lama loh. Demi Allah kita bisa menghentikan kita jadi penjahat, lama waktu jadi penjahat. Tapi menjadi orang baik hari ini bisa jadi orang baik. Allah yang berkuasa untuk kita jadi orang baik, kita enggak. Jadi proses kita gelap mata sampai ke gelap hati by proses. Yang tidak boleh itu kita tidak melakukan pencermatan, magerahum, tidak sadar, gelap. Bahkan merambat sampai gelap hati. Aduh gawat itu. Sudah mata gelap, gelap mata. Hati gelap, gelap hati. Wah udah gawat itu. Malam padahal prosesnya merambat. Tapi jangan khawatir, siang itu cepat establish, seketika muncul. Itu kekuasaan Allah. Guru yang baik tidak bisa bikin hidayah. Bahkan Nabi juga dibatasi kemampuannya. Hidayah itu hanya dari Allah. Saya berkali-kali mengatakan kemampuan saya hanya membuat ibu-ibu tambah pengetahuan, bapak-bapak juga. Tapi bertambahnya hidayah itu di luar kemampuan saya. Nah, hukum-hukum pemisahan diametral, ada malam, ada siang, tidak boleh hilang karena dia tool kita, kontrol kita. Itu hukum dikotomi, nggak boleh dicampur. Tidak boleh malam jadi tempat bekerja, siang jadi tempat itu, nggak boleh dirusak. Melawan fitrah. Maka Allah menegaskan wa ma khalaqad duhai, ciptaan Allah ada lanang, ada wadon, tegas tuh. Semua berpasangan. Jangan dirusak. Iki wong wadon pengen anak laki. Ngerusak. Nggak usah nalak, minta aja. Ini mah istri kok. Pilih saya apa pilih dia, itu nalak namanya. Aku pilih yang mana? Mending Anis ya mama. Nggak boleh. Mendingan ngomong mang pegel jadi rabiku. Namanya reposisi. Wah bahaya itu. Capek jadi hamba Allah, oposisi. Oh tapi kalau saya mau berhenti jadi hamba Allah, oh itu orang kafir, pemberontak. Ada nggak yang capek jadi hamba Allah? Capek sholat, capek infak, masih mending tuh, pelit namanya. Tapi yang ngeri adalah memberontak pada Allah. Jadi jangan reposisi, apalagi outposition. Kenapa? Karena inna sa'yakum lasyatta. Selalu ada keragaman cara kalian berusaha. Ya, selalu ada keragaman cara kalian berusaha.
inna sa'yakum, karena cara kalian berusaha, sa'yun, sa'i ya, sa'i itu usaha keras, sa'yakum usaha untuk hidup, itulah syatta, beragam. Nah, keragaman ini menuntut posisi, yaitu la syatta. Boleh nggak orang disamakan cara berusahanya? Nggak bisa, karena manusia diberi kehendakan bebas. Maka hukum determinasi lingkungan haram. Gadis dan kita melingkungannya mekonon. Lah kamu kan diberi kebebasan berkehendak. Anak saya itu Ustaz, oh ya gimana aja, mentang-mentang di pesantren ngaji baik, itu salah. Karena dia akan berbahaya ketika di lingkungan tidak pesantren nggak ngaji. Penuntun agama kita bukan lingkungan, tapi kebebasan berkehendak. Kita merengal, anak, ya Allah ya Ustaz, anak itu main pesantren salat berengal. Masih saya alam pedagang pasar lagi rame-rame tengah matahari, rame kok. Wong Cikandi, wong Pemerayan belanja. Dia menjojok salah. Tiaji ikut anu kok, mungkin ikut. Jojok besok, oh hebat. Itu namanya melawan arus. Lagi uang nih pesantren jalan arus. Ustaz, istri saya mengajar di Madura. Setiap waktu sholat hebat ya. Jadi tidak ada hukum determinasi lingkungan. Yang paling ngeri lagi adalah hukum gini loh. Ganti uang tua nih ahli ibadah, sing diceritane. Emang anak Nabi nggak ada yang durhaka. Nah, primer nggak ada hukum genealogi kecuali potensi penyakit. Contoh diabetes, diuretik dan bukan sesaknya. Istilah gula lah, kan ada potensi turunan. Tapi kalau hidayah nggak ada turunan, kan? Ada potensi memilih. Maka la syatta, terbentang kemungkinan kafir dan terbentang pula kemungkinan mukmin. Fa amma, maka, nah baru kita masuk. Ada berapa nih? Saya buat dulu ininya, ilustrasinya. Berarti terbentang menjadi dua. Sekarang kelompok satu, cluster A. Wa amma man alqo wattaqo. Salah. Wa saddaqa bil husna, itu kan? Wa amma apa itunya? Wa amma Man bakhila wastagna. Terus wa bil husna. Kita buat rangkanya udah jadi dengan penomoran terbalik. Yang sebenarnya itu terbalik. Kata Allah, la syatta, beragam, tidak bisa diseragamkan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ada dua kemungkinan potensi. Tapi apapun, yang penting kita tahu akar masalahnya apa. Akar masalahnya adalah salah memposisikan uang. Apakah uang akan di kantong atau di hati?
Karena itu menyebabkan uang akan terhenti di hati menjadi investasi, diversifikasi, atau menjadi belanja. Kalau mau jadi belanja, jangan mindahkan uang coba-coba ke hati, kejauhan. Berhenti di kantong. Dengan di kantong itulah maka peluang untuk bakhil nggak ada. Tapi kalau kita mindahkan uang sampai ke hati, lebih dari bakhil akibatnya. Kita istagna, nggak butuh orang lagi, merasa semuge. Kalau kata orang Jawa itu semu. Ada suge, ada semuge. Nah, kita dibantu oleh Allah memetakan masalah sampai ketemu akar masalah. Kata Allah, fa'amman a'ta. Anggap ibu-ibu, bapak-bapak belum dapat penomorannya, anggap aja ya. Fa'amman a'ta. Masih ingat a'ta kemarin? Nah, ya, a'ta berkontras dengan ata. Karena ata cuma mau sama aure. Ata adalah pemberian yang mungkin potensial ditarik kembali. Kekuasaan adalah ata. Maka kapan waktunya bisa dicabut oleh Allah. Tapi alto adalah pemberian yang tidak ditarik lagi. Wah, ngeri gak tuh? Dikasih harta oleh Allah, tapi nggak ditarik lagi. Ancaman pemberian Allah bisa dimiliki oleh kita. Kita lupa bahwa ini pemberian Allah, padahal itu milik Allah. Hanya karena tidak potensial dicabut, ditarik. Jadi ketika pemberian Allah itu berubah jadi alto, itu ujian berat. Anomali enggak? Kalau anomali, maka kita lupa bahwa itu pemberian diaku oleh kita, sehingga muncul kalimat yang mengerikan. Tapi ibu-ibu pada GR, siapa yang mau kordon hasanah, siapa yang mau berjihad di jalan Allah dengan kordon hasanah, padahal itu sindiran. Kata Allah, mana uang dari saya nih, tapi udah jadi milik saya, nggak ada masalah, tapi boleh dong saya pinjam. Mau nggak minjemin saya? Kordon hasanah, kredit, kordon hasanah. Ya Allah, sampai semono ini disindir oleh Allah. Mau nggak saya tarik? Nggak apa-apa, saya pinjam. Tapi please, kata Allah, jangan sekarang yang memberikannya, setelah kamu mati. Maka ada infak, ada wakaf. Tapi penggunaan kata kordon kredit itu tamparan etik, tamparan moral, karena kita anomali. Yang tadinya penerima menjadi penguasa. Iya kan? Namanya reposisi. Jangan berubah. Sejak awal kita penerima, jangan menguasai sesuatu yang dititipkan Allah. Walaupun atau tidak potensial dicabut. Iki merabi dini Allah ditangisi mati nih. Kayak kerabi liar. Marah pada Allah, kecewa pada Allah, melawan Allah, memberontak Allah. Jangan gitu. Bukan cari lagi, jangan melawan Allah, jangan memusuhi Allah. Paham ya permainan dikotominya? Yang penting permainan dikotominya dulu. Maka orang yang diberi kepercayaan oleh Allah menguasai barang, fa amma man a'ta, diberi kepercayaan menguasai barang, tapi wattaqo, terus menerus takut, ya Allah, ting-ting bating saya salah tempat, harta yang kau titipkan berpindah dari kantong ke hati, hati saya tertutup, malam jadi gelap hati, takut terus. Gimana itu? Ada orang kayak gitu. Kenapa orang ketakutan?
ketitipan barang. Karena makanya nomor urutnya 3, 2, 1. Karena ini akar masalah nih. Wasaddaqa bil husna, karena dia memutuskan untuk berkontribusi dengan cara terindah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup bermasyarakat, pilihannya tinggal 2, mau berkontribusi atau tidak berkontribusi, mau menjadi bagian dari masyarakat atau eksklusif, istagna, tidak butuh masyarakat, atau kita butuh masyarakat. Tinggal 2 pilihan. Kalau butuh berkontribusi, kalau tidak butuh tidak berkontribusi. Bisa harta, tenaga, pemikiran, membangun etika sosial bersama, membangun solidaritas, charity. Nah, itu namanya butuh masyarakat, berkontribusi. Wasaddaqa, maka berkontribusi bil husna dengan cara yang terbaik. Yang kedua, dia merasa takut, gelap hati. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan yang sudah sempat dikuasai. Jadi nomor urutnya menjadi 3, 2, 1. Berarti satunya yang 3 apa? Nomor 3-nya dasain. Nomor 1-nya solemnya. Ai ganti ya burung lahir. Maka itu mah ya. Ngeganti ini primen gunanya. Berarti auto adalah yang seharusnya terjadi. Nah gitu ya. Dampak logik karena benar dasarnya. Diganti antara harus keluar saya. Nggak harus dibalik nurutnya karena banyak yang salah nerjemahannya. Atau itu dampak dari kebaikan hati kita. Kalau hati kita nggak dirusak, maka nomor urutnya 1, benahi fundamen. Apa fundamennya? Sedekah atau tidak, berkontribusi. Jangan mengartikan sedekah, jangan kecil sedekah menyumbang yatim miskin. Sedekah berkontribusi atau tidak berkontribusi. Kalau mau berkontribusi bil husna, karena saya punya ketergantungan pada prinsip-prinsip sosial. Iki ada orang sedekah tapi tidak sedang melibatkan hatinya, ada atau banyak? Terlalu sedikit yang pakai hati kan. Lebih banyak yang memberi tapi tidak bil husna. Nah, kalau orang seperti itu targetnya husna, standar husna itu tinggi. Husna itu apa husna? Kalau akbar afalu ini kan komparatif kan. Lebih besar dari. Tapi ini lanang kenapa namanya? Maskulin. Saya bikin femininnya menjadi kubro, berarti fong lah. Berarti feminim dari komparatifnya akbar, Ahsan. Ahsan siapa Ahsan? Pemain bulu tangkis. Pasangannya siapa Ahsan itu? Chandra Gunawan. Hendra Gunawan.
ranking 6 ganda putra beregu. Nah ini maskulin, saya buat feminin menjadi husna. Ilana wadon bedane. Makanya jeneng aran lanang husna. Ada juga husna. Asgor. Apa asgor? Asli Garut. Asgar. Asgar. Itu masih goreng, nasi goreng. Begitu keluar dari gangnya Bu Aslihah, turun itu, dikepung oleh 2 asgar, seberang kiri. Iya, kita maaf kalau tiap bengi lewat kurus ini. Maka femininnya jadi subro. Ya kan, asgor subro. Nah di sini wasaddaqa bil husna. Akhirnya memutuskan untuk berkontribusi bil husna, seperti perempuan indah. Nggak boleh ada yang terluka. Kan tadi Pak Gus tanya apa bedanya. Hati-hati loh kalau perempuan bertindak tuh, hati-hati ngerati, khawatir apa yang dilakukan tidak membahagiakan suami. Maka dia bikin udah sekesedih berkontribusi. Yang penting, ya Allah butuh 1 juta nyumbang 5.000, masih mending tak sumbang. Namanya nggak Nah, itulah keputusan yang menyebabkan dia keluar dari godaan menguasai harta. Namanya ato. Dia berikan apa yang pernah hampir dikuasainya. Karena ini bukan atta ya, ato. Maka dia mendeliveri apa yang sempat mau dikuasai lewat sodako, lewat infak. Berharap kembali enggak karena ato? Tidak. Dia nggak berharap kembali. Iki mau Allahu Akbar, ahli waris ngegugat wakaf wong tuan ini masjid. Ya. Yang diharap kembali itu mantan istri, mantan pacar, rujuk. Iki mah infak berharap kembali, pamrih, nama, perasaan sosial, wah gawat. Maka berbuatlah dengan konsep ato, berikan dan biarkan dia menguasainya. Kita nggak mau menguasai. Bisa nggak itu kayak begitu? Nah, godaannya memang begitu. Itulah permainan antara atta dan ato. Yang paling ringan itu atta. Jangan silu ke atta, ringan banget. Ya, walaupun punya jet pribadi, kita punya lebih dari itu, jet pam. Apalagi itu. Kita ulang urut-urutannya. Berarti nomor 1 yang menyebabkan warga timbul adalah keputusan berkontribusi. Bermuhammadiyah, beraisyah, berpersis atau organisasi Islam lainnya, itu keputusan berkontribusi. Itu ruang hebat yang memungkinkan kita untuk tidak terjebak gelapnya malam itu. Ya. Itu keputusan berkontribusi. Apa dampak besarnya? Outcome-nya apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Ini hebat banget. Hebat banget. Kita coba pecah dulu. Yusra, apa yusra? Kalau saya saking belantiknya main pingpong, siapa lawan saya? Ustaz Dani. Saya pakai tangan kiri aja. Saya bisa kalahkan dia cuma dengan tangan kiri saya. Enggak, saya gunakan tangan kanan saya. Saking mudahnya. Itu namanya yusra.
saya sudah membangun bukan hanya perspektif, bahkan sudah kalkulatif, masih bisa menyelesaikan. Saking predictable-nya, tidak ada uncertainty, tidak ada sesuatu yang di luar dugaan. Itu disebut yusra. Ingat feminim, ingat ya feminim. Subro, kubro, hanya perempuan yang kalkulatif, hanya perempuan. Lelaki makan apa ya, gemerocok kan, apa ya disebut, bukan ceroboh, pokoknya wadon lamun jalan itu lanang. Wadon mah bukan lambat tuh, hati-hati, bukan banyak perhitungan, dihitung dengan baik. Kalau banyak perhitungan pelit nih, berhitung. Nah, ingat pegang yusra itu mudah karena predictable, ya, kalibrasi. Kata Allah, saya permudah sesuatu yang sudah jadi mudah. Allah Akbar. Ibu-ibu infak udah mudah belum sekarang? Kesulitannya tinggal uangnya nggak ada ya. Berarti kemudahan itu masih ada hambatan. Oleh Allah akan dibuat mudah kemudahan ibu-ibu itu. Oh, hebat amat ya. Sholat malam berat, tapi kita pecahkan telur, besoknya lebih dibuat mudah lagi. Itu maksudnya gitu. Fasanuyasiruhu, maka kami akan membuat mudah yang sebelumnya sudah mudah. Jadi gimana itu cara menikmatinya itu? Jadi Allah tidak akan buka pintu. Kita diminta buka pintu, nanti Allah ngedorong. Kebiasaan ibu-ibu infak itu akan dibalut kesedihan ketika uang nggak ada. Kata Allah, saya kasih uang. Tapi kan karena sudah punya happy, apa namanya, kegembiraan, kebahagiaan, berkontribusi, Allah hanya akan memberi lagi, menyenangkan karena orang itu sudah mudah berkontribusi. Menarik ini. Ibu-ibu, infak untuk pertama kali adalah infak untuk menghabiskan harta kita. Tapi infak berikutnya adalah kita deliver, al-qasim. Kita udah gak punya. Kata Allah kasih di sana. Kita deliver, namanya al-qasim, pembagi. Tapi infak pertama berat. Allah memang sudah menguras harta kita, maka disebut tazakka, membersihkan. Dia harus berubah dari tazakka menjadi infak. Dia harus berubah jadi sedekah. Kita sudah bukan lagi mengurus harta kita, kita sudah defisit. Kata Allah, saya tahu kamu defisit, tapi kamu mencintai infak. Saya kirim untuk dibagikan, Paham nggak tahapannya ini? Nah, yang pertama kali itu sulit, yang kedua kali ringan, tapi lebih ringan yang berikutnya. Allah akan membuat yang berikutnya akan menjadi lebih ringan lagi. Hebat ini pasannya serius. Cuma kan kita ini harus sadar tuh. Kita lihat anomalinya. Lawannya juga mengikuti alur penomoran yang melawan arus, menjadi 3, 2, 1, yaitu wa amman. Dan siapapun bakhila yang badung dalam hal harta, kita terjemahkan jadi pelit ya, pelit. Lawannya apa di sini di atas tadi? Ayo, bakhila lawannya apa? Apa? Kita ulang dulu. Mana bakhilanya? Atau apa atau? Memberi tak berharap kembali. Kalau Atta memberi dan mungkin berharap kembali. Ada orang akhirnya memutuskan memberi tapi berharap kembali. Itu bakhila. Kan lawannya apa? Jadi
atama Allah memberi tapi mungkin dicabut sebagai hukuman. Ya kan, kekuasaan diberikan mungkin dicabut. Kita akan mencari lawannya alto. Kehebatan etik dari alto adalah dia beri dan tidak pamrih apapun. Maka kita menemukan bakhil itu bukan tidak mau keluar uang, bukan. Andai kata pun saya berkontribusi, saya dapat apa? Nama. Ayo. Itu oleh Allah secara etik disebut bakhil. Pertanyaannya, kenapa timbul dasen lagi? Bakhil, pasti ada dasolennya kan? Ada persoalan yang kredit, reposisi, dirusak. Apa? Yang pertama adalah dia menolak sesuatu yang indah. Tadi apa lawannya? Nah, sedekah itu bukan infak, karena lawannya kan tidak. Tapi Ustaz kan kalau ngajar ngaji sedekah, sudah aku aja pas surat ini. Lawannya adalah kadaba. Kadaba berarti dia tinggal di Pasir Indah, tapi dia berdusta sehingga tinggal dengan masyarakat, tapi lokusnya Pasir Indah. Akhirnya egois. Orang kenal tetangga, orang rumah sebutu tetangga, ngarep suhur ya, ngisi nguyun di Pasir Indah, tapi orang ngaku kadaba, pendusta. Akhirnya tidak kontributif dengan cara yang terbaik. Apakah dia tidak kontributif? Kontributif, tapi dengan cara tidak terbaik. Wah, ini mah rusak, masyarakat begini rusak. Apa ya? Ada istilah yang lebih sok, wujuduhu ka'adamihi, anane gerak pengaruh masih enak. Tapi lamun anane nyerah putih. Nah, Roy Rang Kuti. Nah, kemarin pejuang kemanusiaannya itu gerak berarti gawe aran anu kenya Budi Serangkut. Iya, Budi Serangkut. Mana lebih enak, Budi Doremi apa Budi Serangkut? Budi Doremi. Budi Anduk mengerodakan. Ada orang teralienasi dari lingkungannya, bahkan dia lupa mengenal bahwa tetangganya si fulan. Dia putuskan tidak berkontribusi. Maka ditemukan oleh Al-Quran, Allah memperkenalkan orang itu kadzdzaba, berbohong dia. Gimana nggak berbohong, tinggal di Serang, duduk ngaku Serang. Apa pilihannya? Wastagna, lawan wattaqo. Wastagna menjadi lawan wattaqo. Wattaqo adalah keputusan berhati-hati, dengan kalkulasi, memprediksi, menganalisa. Jangan sampai pemberian saya gagal terjadi peri. Tapi ada orang yang kemudian mengembangkan pola hidupnya setelah memutuskan tidak mau berkontribusi pada lingkungan, maka wastagna, memutuskan tidak butuh siapapun. Oh, dia sudah nggak butuh Allah lagi. Wastagna, goniyun, kaya, istagna, semuge. Saking semuginya Allah thanks you, saya sudah dapat banyak harta, saya udah gak butuh kamu lagi. Itu namanya istagna. Hati-hati, bisa jadi kita tidak campur masyarakat itu merambat menjadi tidak butuh Allah. Tidak butuh saudara, merambat jadi tidak butuh Allah. Tidak butuh teman, berjihad, merambat jadi tidak butuh Allah. Namanya wastagna. Tahu dari mana? Dia ujung-ujungnya memutuskan bakhila.
Oh, berapa itu izin siup yang diambil? Izin tambang itu. Oh, itu mah menteri ya, Pak. Ini bakhila, beda-beda. Ini bakhila. Bakhila itu pelit dalam pengertian sangat menjijikkan kalau nyumbang juga. Ini menjijikkan lah. Nyumbang berharap pamrih. Hari Jumat, ngayahkan ya. Ada yang pakai tank top berbagi. Menjijikkan betul. Itu disebut bakhila. Dasarnya adalah kadzdzaba. Kadzdzaba apa? Bil husna. Husna kemudian akan kita ketemukan adalah harmoni. Mengharmonikan hukum dikotomi. Alana waduh, siang malam, tahu siang, tahu cerah, tahu malam, tahu gelap. Jangan tutup mata kamu dengan kegelapan. Jangan tutup hati kamu dengan kegelapan. Dampak dari klaster kedua atau kegagalan harmoni adalah fasanuyassiruhu lil usra. Sudah sulit, kesulitannya dipermudah. Paham gak? Al-usra adalah kesulitan yang timbul kemudian. Contoh, ada orang jatuh ke Honda parit, dinding paritnya adalah bebatuan, sudah jatuh tertimpa batu. Begitu mudah batu itu kemudian lepas dari ikatan tanahnya. Oleh Allah dibikin mudah jatuhnya. Tambah musur lagi. Kejadian jatuhnya menjadi dibikin lebih mudah. Itu usra. Jadi usra itu kesulitan yang timbul dari dampak kemudian. Apa sebetulnya? Saya punya prediksi butuh 10 tahun saya bangkrut, tapi oleh Allah dibikin sehari. Tiba-tiba umur saya jadi tua. Umur nggak tua, tapi semua organ saya menjadi mentua pada usia 30, 20. Banyak nggak yang ngalamin itu? Ada gagal ginjal, ada gagal ujian, ada kegagalan cinta, macam-macam lah. Semua begitu mudah terjadi di luar ittaqo. Ittaqo tadi apa ittaqo? Predictable. Kan tadi ittaqo kuncinya prediksi. Dia melakukan prediksi, kalkulasi. Di luar prediksi kalkulasinya penyakit ini terlalu cepat datang. Ya, terlalu cepat datang. Saya pikir saya butuh 20 tahun lagi ginjal rusak. Kenapa terlalu pagi datangnya? Namanya unpredictable. Keren amat ya surat ini. Ini kan berani sama jam bolu mania kayak ini ya. Nanti ada Profesor Purtasa. Terima kasih sudah mau jadi narsu. Jadi yang belum ngantuk silahkan ke masjid Bilal. Bagi yang ngantuk buru-buru ke masjid Bilal, tidur sebentar. Saya mah jujur aja belum tidur. Jadi saya mau ke lantai 2 mau melihat dulu di lantai Bilal. Paham ya bedanya fasanu yassiruhu lil yusra dan fasanu yassiruhu lil usra. Terlalu mudah buat Allah menimbulkan kemudahan sesuatu yang sudah lebih dahulu mudah, dan terlalu mudah Allah mengacaukan prediksi
resiko menjadi lebih cepat terjadi. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Ketahuilah apabila al-usra terjadi, batu dari atas parit itu jatuh, sudah jatuh ke telinga tangga, siapa yang bisa nolong? Apakah investasi kita, deposit kita, semua akan habis hanya untuk mengobati ginjal kita, jantung kita, diabetes kita. Ibu-ibu dihukumi nggak bisa menikmati karena sudun, nggak bisa nikmati alpat, belum bisul, pantat dibagi dua, pantat kanan sudun, pantat kiri bisul. Allahu Akbar, apa enaknya alpat coba? Maka kata Allah, wa ma yugni anhu maluhu, hartanya tidak akan bisa mengprotek. Yugni, membuat dia tidak butuh. Apa? Idza taradda, apabila sudah terpelanting. Kapan ibu-ibu terpelanting? Asam lambung naik, paru-paru tenggelam oleh air karena saluran pipa bocor. Manggil tukang patri udah jarang lewat ya. Susah. Satu-satunya jalan beli ring. Begitu masuk ke rumah sakit salah ring, merek 12. Waduh, acak-acak. Terlalu cepat semuanya terjadi, tapi kekayaan kita nggak bisa nolong kita. Ya, aduh ya Allah ya. Saya mah pengennya sehat, bisa ngajar ngaji, punya uang, dipercaya Allah, istri nurut. Kalaupun nggak nurut, cepat diganti oleh Allah. Saya mah terserah Allah aja lah. Yang kedua kata Allah, tadi hukum apa tadi? Hukum kepastian harta. Harta tidak bisa memprotek, hukum Allah mengazab. Ya. Yang kedua, inna alaina lalu lagi pula Allah membangun hukum kedua, yaitu hidayah hanya ada di tangan Allah. Lagi pula itu artinya harta primen manusia Pak. Hidayah di tangan Allah. Kalau hidayah di tangan Allah, mungkinkah kita bisa melawan Allah? Apalagi memberontak pada Allah? Kan nggak mungkin. Karena marketplace-nya kan nggak ada yang lain kecuali Allah doang. Kita ngemusuhi toko Madura, jadi waktu kudu belanja, wani. Jadi sudahlah aja lagi pahami yang jualan hidayah cuma Allah, Nabi pun tidak, apalagi saya. Jadi jangan coba-coba memusuhi Allah. Yang ketiga, yang pertama apa? Hukum-hukum yang bisa dihindari kalau sudah jatuh ketimpa tangga itu. Yang pertama adalah karena kekayaan kita tidak akan bisa menjaga kita dari azab, berapapun deposit. Karena ketika Allah mengazab, sifatnya bukan menguras harta, tapi menghabisi pemilik harta. Yang kedua, penyedia hidayah, layanan hidayah hanya Allah, tidak bisa diganti. Yang ketiga, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan lagi pula kuasa dunia dan kuasa akhirat tetap milik Allah. Kuasa dunia dan kuasa akhirat milik Allah. Ada yang pernah coba-coba berkuasa sebatas dunia. Ada Fir'aun. Ada yang coba-coba di Indonesia pengen jadi Fir'aun. Kuasa dunia. Tapi kuasa dunia dan akhirat hanya Allah. Apakah hidup kita sebatas dunia? Kan enggak. Jadi aneh memusuhi atau memberontak pada Allah. Ujung-ujungnya harus ketemu Allah. Ayo pilih, pengen ketemu orang tua dengan wajah tersenyum atau dengan wajah cemberut. Maka kita di tengah perantauan ditanya,
Kenapa kamu gak bisa tidur? Kangen wajah mama. Maksudnya kangen lihat kerutan wajahnya, atau kangen pengen lihat wajahnya tersenyum? Itu akan jadi pertanyaan di ujung surat ini. Maka kita lompat dulu. Ilab tiga awajhi rabbil a'la. Semua akan menjadi clear bagi orang yang terobsesi pengen lihat wajah Allah tersenyum. Maksudnya wajah Allah itu. Ini kan seolah jadi bahasa ya. Saya hanya mengharapkan wajah Allah. Maksudnya apa? Saya beribadah hanya mengharap wajah Allah. Maksudnya apa? Saya nggak pengen bikin urusan dengan Allah. Aduh, wadik gitu malah. Ada tiga hukum yang nggak bisa saya hindari. Saya pengen kalau saya ketemu Allah wajahnya tersenyum. Nah, itu maksudnya wajhullah. Jadi clear tuh ya, clear. Kita balik lagi. Alhamdulillah hujan. Nah, yang bawa motor sekarang kan nggak bisa buru-buru, jadi saya nyantai ngejar-ngejar. Mudah buat Allah menjebak ibu-ibu ngaji itu. Dikasih hujan juga buat saya bisa ke kantor. Kan biasanya dia ingat paling paham buat saya mengantor. Mana itu? Lihat, ada 3 hukum yang tidak bisa kita lawan. 1, sifat harta investasi kita tidak bisa memprotek dari azab Allah. Jangan coba-coba melawan azab Allah dengan kekayaan kita. Lah kemenangan. 2, penyedia layanan hidayah tidak pernah berpindah tangan dari Allah. 3, kuasa dunia dan akhirat tidak pernah berpindah kekuasaan dari tangan Allah. 3 hukum itu menyebabkan turunannya menjadi 1. Fa'andartukum naron taladdo. Maka wajar kalau saya mengingatkan kalian, indah, itu tentang naron taladdo, api neraka yang berkobar-kobar. Talado adalah di mana talado? Terminal antara Lewiliang ke Ciawi. Oh, Ladon maksudnya, lupa sebelum dermaga itu ya. Ini mah talado. Api yang berkobarnya itu tidak pakai angin, nggak pakai oksigen, tidak pakai kan api itu menyalakan oksigen kan. Ini mah tanpa oksigen, jadi kapan saja stabil. Talado, wah ngeri banget ya. Ada orang diajak konstan, maka ada istilah penyakit mentahun. Ya, ada kan? Gimana progresnya? Ya sudah 5 tahun pakai selang, dan dia bos dari banyak industri. Talado bertahan. Ngeri amat ya. Karena 3 hukum tadi, maka cara Allah adalah mengingatkan tentang neraka yang berkobar tanpa stabil, dan itu dimungkinkan terjadi di dunia. Ayo, siapa yang melawan Allah? Habis harta kamu, habis. 2, la yaslaha illal ashqa. Hanya orang yang tidak logik, sudah tahu api itu sifatnya terbakar malah dicekel. La yaslaha, tidak mungkin menyentuh api illal ashqa. Ashqa apa ashqa? Hah? Ada akko, ada ashqa.
Asko itu bukan celaka, ceroboh, karena lawannya atko, takwa. Hati-hati. Ceroboh, punya obsesi melawan Allah itu. Ceroboh, pengen menguasai harta Allah itu. Ceroboh. Yaitu dua kecerobohan. Satu, ingat klaster B. Apa soalnya apa? Kadzaba bil husna. Maka kata Allah dua kecerobohan besar. Satu, kadzaba. Itu kecerobohan besar pertama, yaitu tidak mau tahu sumber harta di mana ditaruh, untuk apa pendeliperiannya, nggak mau tahu, padahal dia tahu. Bangga, orang yang kadzaba adalah orang Islam karena dia tahu hukum tapi tidak mau mengindahkan. Namanya melawan Allah. Atau lebih parah dari itu, yaitu yang kedua, watawalla, memberontak, pegel. Pakai hukumnya aturannya, saya putuskan kafir, watawalla. Wah, ngeri, bukan ngeri. Dia melawan tiga hukum Allah kan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, ada kabar gembira nih. Ingat tadi asko, lawannya atko. Kalau ibu-ibu pilih tidak ceroboh, tidak hati-hati, yaitu atko, maka bonusnya wasayujan nabuha. Janib apa? Janab. Nah, itu lagu India. Janib, lambung samping, dikesampingkan. Ada tabrakan mobil, ada nyerobot, jadi ketabrak enggak? Enggak, itu di Indonesia adanya itu. Ini Indonesia sana baik, motor pelan-pelan tabrakan mati sudah. Indonesia tapi tiap awal tak tonton baik. Kali jam kan tonton baik. Itu disebut janab. Jadi janab itu adalah layanan protektif. Dijamin tidak ada insiden, dijamin tidak ada eksiden. Oh, keren amat ya. Keren dong. Bahkan beberapa kemuskilan terjadi, sudah mestinya nabrak, mesti dinabrak. Berarti apa kalau di asuransi disebutnya full asuransi. Itu yang disebut dengan wasayujanna buha. Allah akan mengesampingkan dari ancaman resiko ginjal, ancaman resiko TBC. Ketahuilah, menahan harta di deposit, menghitung lagi, meriksa rekening lagi, berpotensi serangan jantung, tumor, kanker, hancur badan, hanya gara-gara waswas harta kita berkurang. Lagi mana harta milik Allah diuji, dititipkan, dikuasai, rusak kita. Tapi kalau kita memilih atko, hati-hati, tidak mau terbawa arus, gelap mata, gelap hati, maka Allah menawarkan full proteksi, jaminan. Jauh dari ginjal, jauh dari jantung, bahkan paru kadas urat lewat, gak mau mampir. Tunyik lewat, gak mau mampir. Gati baca nam si Timur kenal tunyik, burung lama bersahabat dulu. Tunyik itu jejak tumut.
tunyik. Koreng. Ya. Ada koreng, ada kores. Pak Gaus, kores apa Pak Gaus? Tenaga kores. Kalau koreng basah, kores kering. Sama-sama pada bagian kulit. Ada lagi bukan basah, bukan kering, tapi kelihatan gak kesentuh air, namanya korang. Iya, adus. Korang itu tidak basah, tidak kering, korang. Ini masih pinteran kita bahasa Jawa nih. Jadi ingat-ingat ya, koreng, kores, korang. Siapa yang disebut atko? Kalau ibu-ibu tertarik full asuransi, full jaminan resiko, maka ikuti prosedur sebagai berikut. 1. Ingat, kalau memberi tak berharap kembali apa? Atau sekarang lebih mudah dibuat oleh Allah, lebih mudah. Karena rupanya sulit yang tadi ya, karakterannya ya. Kata oke lah, saya tahu kalian itu ada punya pelit, kita punya pelit. Kalau nggak punya pelit kita ceroboh. Maka kata Allah segan. Yang pertama prosedurnya, ikuti prosedur itu. 1. Alladzi yuti malahu. Oke deh. Kamu rubah dari alqa menjadi akta. Orang-orang yang berhati-hati tetap memberi, mungkin berharap kembali. Apa yang kembali? Upah dari Allah. Yang kedua, kebersihan hati, namanya tazakka. Yang diharapkan kembali adalah ya tazakka, ada impact. Apa impactnya? Yaitu apa yang membuat kotor, pandangan terhalang, hati tidak jernih, itu menjadi jernih. Itu ada impact. Berharap kembali, tapi tidak berharap kembali hartanya kan. Jadi zakat adalah satu-satunya pamrih yang dimungkinkan dalam kegiatan berderma. Zakat itu adalah dampak ikutan berderma, yaitu pembersihan hati, badan, harta kita, semacam laundry lah dia, mencuci. Nah itu pamrih enggak? Pamrih, tapi satu-satunya pamrih yang diizinkan. Jadi bukan tujuan. Salah kalau menganggap zakat itu tujuan, tapi hikmah. Tidak semua orang infak dapat zakat. Hikmah. Apakah hikmah? Hikmah adalah sesuatu yang ada atau tidak adanya tidak dapat dipastikan. Itu hikmah. Contoh hikmah orang sholat, mencegah dari kemungkaran. Apakah semua orang sholat tidak mungkar? Ada yang nyolong sendal. Jadi karena hikmah itu sesuatu yang ada dan tidak adanya tidak dapat dipastikan. Pak Dani, hujannya masih lama nggak? Masih lama, alhamdulillah ya. Garan gaji lu motor. 2. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Siapapun yang diberi oleh Allah min ni'matin, apapun yang menyenangkan, ni'mat, matujja, jadi wa matujja maksudnya, maka tidak berharap apapun kecuali. Jadi syarat keduanya adalah membangun obsesi. Yang tadi pertama apa? Membangun pamrih, membersihkan hati. Yang kedua membangun obsesi illabtigo'a wajhi rabbihi al-a'la,
andai kata harus saya lihat wajah yang tersenyum, saya nggak penting istri saya senyum, saya penting Allah yang senyum. Al-a'la, prioritas utama. Kapan bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat wajah Allah tersenyum? Di padang mahsyar. Oh, banyak yang dicuekin Allah. Allah melengos, kita malah lebih dari itu semua pengen lihat senyum Allah. Karena kita obsesi. Sekarang bangun amalan-amalan kita termasuk berkontribusi pada masyarakat dengan target yang tertinggi. Al-a'la wala saufa yardo. Saufa ada sa, tidak akan berselang lama. Sa ada summa, tidak lambat laun akan terjadi. Tapi ada saufa, mengko. Wala sau, mengko. Ada siapa aja mengko itu? Erlangga, Luhut, dulu Pak Mahfud, mengko. Wala saufa yardo, maka Allah nanti puas. Apakah itu Allah? Tidak dijelaskan. Nah, karena tidak dijelaskan fa'il atau subjeknya, maka berlaku kemungkinan terbuka. Bisa alternatif pertama, walau saufa yardo, kita yang puas. Lihat senyum Allah, puas. Orang tua pahit, sedih, aduh capek. Ngelihat anak berangkat sekolah senyum, udah hilang itu capeknya, ya kan? Atau kemungkinan kedua, wala saufa yardo, Allah yang puas. Ya Allah, Allah puas. Begitu kita merapikan rumah, anak kita pulang, mah pulang dari pesantren, oh dirapikan, enggak mau, diamati anaknya. Si pemilik rumah, orang tua itu berharap anaknya puas. Sama, Allah juga berharap kita puas, dan kita juga berharap Allah puas. Itu yardo itu puas, bukan ridho dan konten yang kita paham. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita melakukan pengajian surat Al-Lail yang memberikan kita kesadaran jangan coba-coba merusak harmoni dikotomi. Ada hukum-hukum Allah yang sifatnya determinatif, memaksa. Keharmonian pada dikotomi itu, lawan jenis itu, akan membuat kita tidak gelap mata, tidak gelap hati. Gelap mata membuat kita melawan Allah, gelap hati membuat kita memberontak pada Allah. Melawan Allah membuat kita muslim yang penuh dosa, tapi memberontak pada Allah menyebabkan kita merubah iman kita jadi kafir, memberontak pada Allah. Jadi ada munafik, ada kafir. Nauzubillah min dzalik. Ujian terbesarnya adalah interaksi kita dengan harta. Harta itu ujian. Ya, apakah kita mau seteikan dia di kantong atau salah rekening di hati? Wah gawat, hati kita hanya boleh ditempati Allah, jangan ditempati selain Allah. Nanti perang. Ya, aku qouli hada wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.